Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menunjukkan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sobat, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-73 ini adalah tentang dimensi super besar itu. Adegan kembali dilanjutkan. Di dalam titik koordinat yang sudah ditentukan itu, Karin dan Kabuto akhirnya berhasil sampai di sana. Mereka bekerja sama untuk membebaskan Sasuke. Bahkan ini bisa yang kedua kalinya Kabuto menyelamatkan sang murid kesayangan Orochimaru itu ya. Sementara Karin yang melihat kondisi Sasuke tak pernah menyangka ninja arogan sekaligus pemimpinnya dahulu berakhir terjerat akar pohon dewa. Kabuto sampai mengatakan seperti ini, dalam dunia shinobi Karin segalanya bisa saja terjadi, bahkan itu untuk Sasuke. Setelah beberapa hal yang dilakukan, Kabuto akhirnya berhasil melepaskan segel Sasuke itu dengan menampakkan sedikit energi ularnya untuk menghancurkan pohon tersebut. Dar, akar pohon itu meledak dan akhirnya Sasuke terbangun lagi. Sashi Buridanayo Sasuke, Kabuto, Karin, kalian menyelamatkanku lagi. Ya, selamat datang kembali mantan pemimpin tim Hibitaka. Kabuto lalu berdiri dan berkata, Sasuke-kun, ini kali kedua aku menyelamatkanmu kan? Tetapi itu bukanlah bagian terpentingnya. Bagian terpenting sekarang kondisi dunia shinobi sudah tengah kacau dan muridmu bertarung heroik melawan seseorang yang mirip sekali denganmu. Kau harus mengerti informasi tentang ini. Sasuke kaget di sana. Apa maksudmu, Kabuto? Ketika kau diserap dalam akar pohon itu selama beberapa waktu, cakramu itu ditransfer pada Jubi ekor 10. Dan karena seseorang bernama Kut mengekstrak Jubi menjadi Sumeaka itu, mereka lalu berevolusi menjadi siapa yang diserapnya. Bahkan dalam kasus Jubi itu, dia berkamuflase menjadi akar pohon dewa yang lalu melahirkan 4 entitas baru, Jura, Bak, Matsuri, dan juga Hidari. Boruto memberitahukan semua hal itu. Jika sosok bernama Hidari ini benar-benar sepertimu, dia adalah Sasuke Ikujubi dengan kondisi sangat prima, memiliki 2 tangan normal, pengguna Chidori dan beragam teknik Sasuke lainnya. Bahkan dia menggunakan Rinnegan. Sasuke kaget nih, apa? Ternyata sudah sejauh ini ya perkembangannya. Bagaimana dengan Kashin Koji? Apakah dia sudah bekerja sama dengan Boruto sendiri? Ya, itu pertanyaan menarik, Sasuke. Aku menyelamatkanmu bersama Karin itu karena rencana dengan Boruto dan juga Orochimaru sama menyusun rencana tersebut. Saat dimana pertempuran terjadi di desa itu, Orochimaru telah mengutus beberapa orang di berbagai medan. Boruto, Orochimaru, dan Kashin Koji akan menghadapi mereka di desa. Sementara aku, Kabuto, Karin, dan juga Suigatsu ditugaskan untuk berada dalam titik koordinat yang sudah ditentukan. Kau harus berterima kasih kepada gurumu Sannin Orochimaru itu sekali lagi, Sasuke ya. Nah, di sini Sasuke lalu terdiam nih dan dia mengatakan sesuatu. Jadi sekarang sudah sekacau ini ya, Kabuto, Karin, aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian menyelamatkanku lagi. Lalu apa yang dilakukan Suigetsu dan juga sekarang? Karin kemudian mengatakan, mereka mendapati misi untuk mencari informasi simbol Otsutsuki dan kebenaran mereka di balik tugu hologram yang dicoret-coret itu. Sasuke kaget nih, apa maksudmu? Untuk alasan apa semua itu dilakukan? Kabuto menjawab, gurumu Orochimaru itu melakukan eksperimen dan penelitian selepas perang shinobi keempat. Kau tahu bahwa di masa depan Otsutsuki itu adalah lawan para shinobi. Akan ada Otsutsuki yang lebih kuat dari Kaguya dan terhubung dengan Zetsu maupun pohon dewa yang dimakan Kaguya itu. Itulah kenapa Orochimaru selalu menyiapkan manusia-manusia buatannya dan juga penelitiannya. Sasuke bertanya lagi, bagaimana caranya Orochimaru mengetahuinya? Nah, di sini Karin itu menjawab singkat seperti ini ya, Zetsu putih. Kau sendiri ingat betul kan dari mana Zetsu itu didapatkan, Orochimaru?
tubuhmu sendiri kan kala itu yang didapatkannya. Kita berlima kala itu sempat bersamanya dan Orochimaru mendapatkan kekuatannya kembali sehingga bisa memenuhi harapanmu ketika melakukan Edo Tensei untuk kebenaran desa dari para Kage itu, melewati para Kage sebelumnya dan tentang Itachi yang kau inginkan. Zetsu itulah yang sampai sekarang menjadi tubuh Orochimaru gurumu dan dia menjadikan beberapa sampel pula. Sasuke mengatakan, ya sekarang aku ingat, jika juga yang ditugaskan itu bisa menelitinya, aku yakin dia akan mendapati sesuatu yang menarik karena dibandingkan diriku dia lebih mengerti dan lebih ahli dalam mendapatkan sesuatu melalui energi alamnya yang unik itu. Shin kemudian berpindah pada dimensi di mana Jugo dan Suigetsu ada di sana nih. Mereka sudah mendapatkan kebenaran dari simbol tanduk Otsutsuki yang rusak itu. Bahkan Jugo sendiri dengan kemampuan energi alamnya, dia menggunakan senjutsu khusus itu dan dia lalu menelusurinya. Apa ini? Cakranya begitu kuat. Apakah ini yang disebutkan Orochimaru sebagai pengguna kekuatan dewa itu? Apakah ini Otsutsuki lebih kuat dari Kaguya? Suigetsu, aku menelusurinya. Seakan-akan sekarang berada pada dimensi salah besar. Mulai dari sini Suigetsu, aku akan mengikuti asal mula cakra besar ini. Aku masuk ke dalam dimensi itu dan dari senjutsu ini aku bisa mengikutinya. Tetapi apakah ini sebuah manifestasi? Kau jaga tubuhku Suigetsu, Rogers, begitu yang dia katakan. Nah juga akhirnya seakan-akan dia menjadi CCTV dalam dunia lain ya. Ketika ia menekan hologram tanduk tersebut dengan ditambah energi alam klannya yang unik itu, dia kaget. Ini luar biasa. Jadi seperti ini ya awal Otsutsuki itu datang ke bumi. Suigetsu penasaran. Apa maksudmu? Aku melihat di bumi sendiri ada beberapa periode kedatangan Otsutsuki. Untuk Kaguya dia memang datang melalui meteor yang jatuh ke bumi itu. Dia kemudian tinggal di bumi dan memiliki para keturunannya. Tetapi kedatangannya Kaguya itu untuk sebuah misi lain ternyata. Apa? Suigetsu kaget nih di sana. Dia sebenarnya datang bersama Ishiki, tapi karena sebuah pertempuran di langit sana, Kaguya berhasil mengalahkan Ishiki yang dibilang Kashin Koji itu. Dia bicarakan perihal pohon dewa Suigetsu. Aku juga melihat ingatan Kaguya dalam dimensi ini. Ketika sudah sampai di bumi, dia berkata bahwa Kaguya sendiri penasaran sudah berapa lama pohon dewa yang tumbuh di dekat kuil kastil Tenji itu hidup. Karena pengawalnya mengatakan mungkin sudah ribuan tahun, ternyata ada motif tersendiri dengan Kaguya dan dia penasaran tentang itu. Di malam itu ketika Kaguya menatap langit, dia mengkhawatirkan tentang kedatangan Otsutsuki yang akan menjemputnya nanti, karena dia baru saja meledakkan partnernya sendiri Ishiki kala itu dan juga memakan pohon dewa. Awalnya Kaguya memang dijadikan tumbal sebagai jubi untuk menanamkannya menjadi pohon dewa dengan nutrisi buah yang sangat besar. Tetapi setelah mengetahui itu, Kaguya merasakan ada sesuatu yang lain di bumi shinobi sendiri, bahwa dia merasakan pohon dewa itu ditanam seseorang Otsutsuki lebih kuat daripada dirinya dan sebagai Otsutsuki yang pernah ada di bumi sendiri. Juga kemudian berkata, Suigetsu, di dimensi ini sangatlah besar. Aku bahkan tak berani berkelana sendiri karena begitu banyak menyerap energiku. Tetapi Kaguya sepertinya membuat semacam patung besar di balik kuil esnya itu. Dia sepertinya meninggalkan informasi penting, ada beberapa gulungan di sana Suigetsu. Rekannya itu Suigetsu kemudian bilang seperti ini. Kalau begitu informasi sementara ini cukup juga. Kita langsung menuju tempat Kabuto karena lebih dekat dari sini dan melaporkan kejadian besar itu. Lalu juga tersadar lagi. Ya, kau benar. Mari kita ke sana. Nah, Shin kemudian pindah nih berada di desa shinobi sendiri. Beberapa wilayah negara api kedatangan banyak Sumeaka itu. Sementara wilayah desa lain Kumo Gakure, Iwa Gakure, Suna Gakure dan Kiri Gakure mempersiapkan para shinobina untuk bertempur besar-besaran itu kepada para monster tersebut. Apakah mereka itu lebih kuat dari Zetsu? Tiba-tiba sosok Sumeaka Rinnegan berhasil menyerang Sarada, tetapi beruntungnya Mitsuki menghancurkannya. Dia sekarang sudah bergerak bersama Daimon dan Eida untuk bersama yang lainnya. Di sisi lain desa sendiri, pertempuran antara Boruto dan Ego Jubi itu kianlah sengit. Bahkan ketika Ego Jubi menyerang, dia masih direpotkan dengan monster Gedomazo. Serangan itu langsung membuat Boruto terpental di sana nih. Sang ular putih kemudian mengatakan, Boruto, batas waktu pemanggilanku tak lama lagi. Apa yang harus kulakukan? Boruto kemudian berkata, bertahanlah lagi, inilah saatnya aku akan mengenalkan kau dengan seseorang. Kuchiyose Garaga. Bam, seledakan terjadi di sana dan ada seseorang yang berkata seperti ini. Kau sudah menyelesaikan urusanmu dengan si Otsutsuki dalam dirimu itu ya? Boruto kemudian berkata, itu bukanlah sesuatu yang urgent sekarang ini Garaga. Lihatlah itu siapa yang ada di depanmu. Monster itu sungguhlah menyusahkan. Oh ya, aku kenalkan kau dengan ular putih ini milik Shanin Kabuto. Garaga kemudian berkata lagi, oh kau Manda ya?
Manda kemudian berkata, senang melihatmu bisa berteman dengan manusia lagi, Garaga. Boruto kaget nih. Apa kalian sudah saling kenal sebelumnya? Manda putih itu kemudian berkata seperti ini. Kau tahu Boruto, kami ini sesama ular di Gua Ryujido. Pada dasarnya Hakuja Senin lah yang mengendalikan kami semuanya. Dan saking banyak ular besar di sana, memang akan sangat sulit untuk mengenal semuanya. Tetapi hanya beberapa ular besar yang paling mencolok, kuat dan pemarah yang dikenal di tempat itu. Garaga sendiri terkenal sebagai sosok ular pemarah yang paling membenci manusia yang pernah ada. Sementara dia pasti mengenal jenis ular Manda sepertiku, karena kami berada pada kasta langsung di bawah Hakuja Senin. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Menarik sih ke depannya. Saat bagaimana juga Suigetsu akan menemui Kabuto sementara kondisi peperangan masih berlanjut di tengah kekacauan pula itu. Boruto ini menghadapi Kuchiyose Kidomazo loh. Tetapi beruntung dia ditemani Garaga dan Manda. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya nantikan ceritanya di part berikutnya, oke? So terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-73. Ini adalah tentang dimensi super besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.